Banyak orang yang bertanya, kalau Tuhan itu kasih, kenapa dia mengirim orang ke neraka? Saya ingin menjawab pertanyaan ini, tapi dengan bercerita terlebih dahulu tentang pengampunan. Pengampunan itu Tuhan Yesus sediakan melalui karyanya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan pada saat dia naik ke kayu salib, dia telah mengampuni semua manusia dengan semua dosanya. Dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi seluruh dunia, seluruh manusia, dan seluruh dosanya sudah diampuni oleh karya kayu salib. Hanya masalahnya pengampunan itu disediakan, tapi harus diterima. Jadi tidak terjadi secara otomatis. Nah, orang yang mau menerima, mau percaya kepada pengampunan melalui karya Kristus, maka mereka menerima pengampunan tersebut. Mereka diluputkan dari kutuk, diluputkan dari maut, diluputkan dari kebinasaan yang kekal. Nah, ada beberapa kasus di dalam sejarah yang true story, kisah nyata, bahwa orang telah diberi pengampunan, tapi dia menolak pengampunan tersebut. Mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang George Wilson ya di abad yang ke-19. Dia adalah seorang kriminal yang menerima hukuman mati. Tetapi Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Presiden Andrew Jackson, memberikan grasi, memberikan pengampunan. Dia sebenarnya dibebaskan dari hukuman mati. Tetapi yang lucunya, George Wilson menolak grasi presiden tersebut. Jadi akhirnya Mahkamah Agung memutuskan kalau grasi tersebut ditolak, maka si kriminal ini tetap harus menjalani hukuman matinya. Akhirnya George Wilson dihukum mati. Ada satu cerita lain tentang seorang tentara Jepang namanya Hiro Onoda. Dia adalah bagian dari tentara Jepang yang bergerilya di Kepulauan Filipina pada Perang Dunia Kedua yang lalu. Tetapi setelah perang selesai, lucunya Hiro Onoda menolak berita yang mengatakan perang sudah usai dan dia seharusnya tinggal menyerah dan kemudian dikembalikan ke Jepang melalui perdamaian antar sekutu dan Jepang dan kemudian dilepaskan, dibebaskan daripada tugasnya di dalam kemiliteran. Dia bisa bebas hidup sebagai seorang sipil. Tetapi dia menolak berita ini dan kemudian tetap tinggal di hutan Filipina selama 27 tahun. Hanya 27 tahun sesudahnya, yaitu pada saat dia menuntut komandannya sendiri, ya, yang sudah menjadi orang sipil, menjadi penjual buku di Jepang. Akhirnya harus terbang ke Filipina dan memberikan berita ini secara khusus kepada Onoda, dan barulah dia kemudian menyerah. Nah, ada orang-orang yang sudah diberitakan kepadanya pengampunan Yesus Kristus, tapi menolak pengampunan ini. Jadi mereka tidak menerima pengampunan, tidak berdiri di atas karya salib, tidak menikmati hasil daripada penebusan darah Kristus. Jadi pada saat Tuhan melihat mereka ini menolak dia, hati Tuhan sedih. Jadi pada saat ada orang masuk ke neraka, jangan bayangkan Tuhan tuh marah. Tuhan mengatakan, rasain kamu karena kamu menolak saya dan lain sebagainya. Tidak, Tuhan itu sedih. Tapi Tuhan menghormati kehendak bebas mereka, free will mereka pada saat mereka menolak apa yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Jadi Tuhan akan melihat mereka berjalan ya di dalam pilihan mereka sendiri dan akhirnya mereka masuk neraka. Neraka sendiri tidak diperuntukkan bagi manusia. Saya percaya neraka itu diperuntukkan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena di Matius 25 ayat ke-41 dikatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi neraka itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa di sini dikatakan orang-orang terkutuk? Kalau mereka tidak menerima karya salib, mereka masih ada di bawah kutuk. Jadi mereka orang-orang terkutuk, tapi bukan Tuhan dengan kemarahannya mengutuki orang-orang tersebut. Jadi kita harus tahu sekarang, neraka itu masih konsisten dengan sifat dan karakter Tuhan yang kasih. Karena dia sebenarnya telah menyediakan sarananya, solusinya bagi persoalan dosa manusia. Tapi manusianya sendiri yang memilih untuk masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Jadi neraka itu isinya apa? Isinya adalah manusia-manusia yang sudah diampuni oleh Tuhan, tapi menolak pengampunan dia.